Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya sendiri, Yusuf Rabathana. Saya Nusra Sabila. Saya Marwa, saya Anissa, dan saya Gustina Sari. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan. Di antaranya zat-zat makanan, sistem pencernaan makanan pada manusia, sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia, dan kelainan pada sistem pencernaan. Sebelum kita membahas tentang sistem pencernaan makanan, terlebih dahulu kita akan membahas tentang jenis-jenis zat makanan. Teman-teman, kita bisa lihat slide di samping. Teman-teman, apa sih itu zat makanan? Zat makanan merupakan senyawa kimia yang terkandung dalam berbagai bahan makanan. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, di antaranya makanan. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama karbohidrat. Karbohidrat yaitu senyawa organik terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Adapun klarifikasi karbohidrat, pertama monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga oligosakarida, dan yang terakhir polisakarida. Kemudian yang kedua protein. Protein merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur hidrokarbon, yaitu C-karbon, hidrogen, dan oksigen, serta nitrogen, dan membentuk rangkaian yang disebut asam amino atau peptida. Dan ketiga, lemak. Lemak merupakan rangkaian hidrokarbon yang mengandung fosfat. Rangkaian molekulnya mirip dengan sakarida, tetapi susunannya lebih kompleks sehingga energi yang dikandungnya menjadi lebih tinggi. Dan yang keempat, vitamin. Vitamin adalah protein atau asam amino yang berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tetapi harus ada di dalam tubuh. Vitamin berfungsi sebagai komponen organik enzim yang disebut sebagai coenzim. Dan yang terakhir, mineral. Seperti halnya vitamin, mineral juga sangat dibutuhkan oleh tubuh walaupun dalam jumlah relatif kecil. Salah satu contohnya mineral adalah kalsium. Sangat dibutuhkan dalam proses pembukuan darah, yaitu sebagai katalisator pembentukan protrombin dalam plasma. Selanjutnya, sistem pencernaan makanan pada manusia. Bisa kita perhatikan pada slide di samping. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud sistem pencernaan makanan? Sistem pencernaan makanan merupakan kumpulan organ yang bertugas mencerna makanan menjadi bentuk yang dapat diserap tubuh. Proses pencernaan makanan pada manusia berlangsung secara fisik dan secara kimia. Secara fisik melibatkan sistem pencernaan dan secara kimia melibatkan kelenjar pencernaan. Nah, teman-teman, apa saja sih yang termasuk dalam saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan? Yang pertama yang akan saya bahas yaitu saluran pencernaan. Dapat diperhatikan pada gambar. Sistem pencernaan makanan pada manusia dimulai dari mulut saat kita pertama kali menggigit makanan. Di dalam mulut, makanan digigit, dikunyah, dan dilumat hingga halus. Nah, apa sih fungsi dari adanya air liur di dalam mulut? Adanya air liur yang bercampur pada makanan akan memecah bahan kimia dalam makanan tersebut dan membuat makanan menjadi lunak dan mudah ditelan. Di dalam mulut terdapat beberapa bagian, yaitu gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Di dalam gigi terdapat beberapa bagian. Yang pertama, gigi seri terletak di bagian terdepan susunan gigi manusia. Bentuk gigi ini seperti kampak yang bagian luarnya tajam, berfungsi untuk menggigit dan memotong makanan. Yang kedua, gigi taring tepat di sebelah gigi seri, berbentuk seperti taring tajam, berfungsi untuk merobek serta memutuskan makanan. Yang ketiga, gigi geraham. Gigi geraham berbentuk lebar dengan permukaan sedikit bergelombang. Fungsi dari gigi ini adalah menghancurkan dan menggiling makanan.
Kemudian bagian yang kedua dalam mulut yaitu lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses pencernaan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap dan dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Tiap rasa berbeda. Yang pertama yaitu rasa asin, lidah bagian tepi depan. Rasa manis, lidah bagian ujung. Rasa asam, lidah bagian samping. Dan rasa pahit, lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Yang selanjutnya, saluran pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan dapat diperhatikan pada slide di samping. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung berotot pada vertebrata dalam sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Kemudian saluran yang ketiga yaitu lambung. Bisa diperhatikan pada slide di samping. Lambung terletak di dalam rongga perut, tepat di bawah diafragma di sisi kiri. Lambung dibagi menjadi 3, yaitu kardia, fundus, dan pilorus. Kardia merupakan bagian lambung yang dekat dengan kerongkongan. Fundus merupakan bagian lambung tengah yang dindingnya tersusun atas otot-otot polos yang tersusun atas melingkar membentuk lekukan-lekukan. Pilorus merupakan bagian lambung yang dekat dengan usus halus. Dan terdapat klep yang disebut klep pilori yang berfungsi menjaga makanan dari usus agar tidak kembali ke lambung. Kemudian bagian saluran pencernaan yang keempat yaitu usus halus bisa diperhatikan pada slide di samping. Usus halus merupakan satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Kemudian saluran pencernaan yang kelima yaitu usus besar bisa diperhatikan pada slide di samping. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang tidak dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu lubang pelepasan atau anus bisa diperhatikan pada slide di samping. Sisa isi usus besar yang telah menjadi fases kemudian dikeluarkan ke arah rektum. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan rektum? Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampung fase sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan langsung untuk mengeluarkan fases. Nah, fases nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya fases. Otot-otot bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengalir pengeluaran fases. Kemudian selanjutnya kelenjar pencernaan. Teman-teman, kita bisa lihat pada slide di samping. Kelenjar terbagi menjadi 3, yaitu kelenjar ludah, kelenjar hati, dan kelenjar pankreas. Yang pertama, kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang akan mencerna makanan secara kimiawi atau enzimatis, yaitu mengubah susunan molekul dari yang kompleks menjadi sederhana. Kelenjar ludah ada 3 jenis, yaitu kelenjar ludah di bawah lidah atau glandula sublingual, di bawah telinga atau glandula submaxillaris, dan pada pangkal lidah atau glandula parotis. Air ludah terdiri atas 90% air dan 10% zat air yang terdiri atas glikoprotein, buffer, lisosim, enzim tialin, dan enzim dipase. Pencernaan di dalam mulut terjadi di dalam 2 proses, yaitu
Yang pertama mekanis, dilakukan oleh gigi dan dibantu oleh lidah. Dan yang kedua enzimatis, dilakukan oleh enzim ptalin yang berisi amilase. Yang kedua kelenjar hati. Hati menghasilkan getah empedu dan mengandung garam empedu yang berfungsi mengubah lemak menjadi bentuk emulsi agar dapat dicerna oleh enzim lipase. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran khusus untuk mengeluarkan hasil sekresinya. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan hasil sekresinya yang berupa enzim atau enzim pencernaan. Baik, selanjutnya adalah kelainan sistem pencernaan makanan. Bisa dilihat di slide. Yang pertama adalah MA. MA adalah gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi, di antaranya luka terbuka pada lapisan dalam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping penggunaan obat antiinflamasi, non-steroid, dan stres. Dan penyebab terjadinya MA yaitu disebabkan gaya hidup tidak sehat seperti merokok, stres, makan terlalu cepat dan terlalu banyak. Terlalu banyak mengonsumsi kafein, alkohol, dan minuman bersoda. Adapun cara mencegah MA yaitu dengan mengonsumsi makanan dalam porsi kecil, makan secara perlahan, kunyah makanan hingga halus, dan hindari makanan asam yang tinggi. Sedangkan cara mengobati MA yaitu dengan mengonsumsi teh herbal, mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik, dan minum obat MA. Baik, yang kedua adalah kolit. Kolit merupakan suatu rasa nyeri yang muncul pada perut, di mana rasa nyeri ini akan hilang dan timbul rasa nyeri yang timbul biasanya disebabkan karena saluran di dalam rongga perut tersumbat seperti misalkan usus, saluran kencing, empedu, dan saluran telur pada wanita. Salah satu penyebab gangguan ini yaitu karena mengonsumsi makanan yang terlalu pedas, asam, atau makanan terlalu banyak. Baik, yang ketiga adalah radang usus. Radang usus adalah peradangan pada saluran pencernaan yang ditandai dengan adanya iritasi hingga luka. Radang usus dapat menimbulkan gejala berupa diare, nyeri perut, dan berat badan turun. Radang usus dapat terjadi pada semua usia, tetapi lebih sering ditemukan pada usia 15-30 tahun. Radang usus atau penyakit inflamasi usus terdiri dari dua jenis penyakit, yaitu kolitis ulceratif dan Crohn's disease. Kolitis ulceratif adalah radangan kronis pada lapisan usus besar atau kolon, sedangkan Crohn's disease merupakan peradangan yang bisa terjadi di seluruh sistem pencernaan, mulai dari mulut hingga ke dubur. Gejala radang bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang berat, tergantung pada lokasi dan tingkat keparahan radang yang terjadi pada saluran pencernaan. Gejala ini cenderung kambuh-kambuhan, jadi penderita radang usus bisa saja mengalami periode tanpa gejala sama sekali. Gejala tersebut meliputi nyeri perut, diare, berat turun, dan BAB berdarah. Yang keempat adalah radang usus buntu. Radang usus buntu adalah peradangan pada appendix, vermiformis, umbi cacing usus buntu. Penyebab radang usus buntu adalah faktor penyumbatan, obstruksi pada lapisan saluran lumen appendix oleh timbunan tinja yang keras, fekalit, hiperplasia, pembesaran jaringan limfoid, penyakit cacing, parasit, benda asing dalam tubuh, kanker primer, dan struktur. Adapun cara mencegah radang usus buntu yaitu dengan memakan makanan berserat, minum air putih, dan mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik. Adapun cara mengobati radang usus buntu yaitu dengan pemberian antibiotik, pemberian pereda nyeri, dan pemberian cairan 4. Baik, yang terakhir adalah sembelit. Sembelit adalah salah satu gangguan pencernaan yang sering dikeluhkan. Sembelit atau konstipasi merupakan gejala defekasi yang tidak memuaskan, ditandai dengan BAB 3 kali dalam seminggu, atau kesulitan pengeluaran tinja akibat tinja yang keras.
Penyebab sembelit yaitu kekurangan cairan, diet kurang serat, kurangnya aktivitas fisik, atau efek samping pengobatan. Adapun cara mencegah sembelit yaitu dengan meminum air yang cukup, mengelola stres dengan baik, rutin berolahraga, menjalankan pola makanan yang sehat, dan hindari menahan BAB. Sedangkan cara pengobatan alami sembelit yaitu dengan meminum sparkling water, konsumsi serat prebiotik, konsumsi makanan yang mengandung probiotik, dan minum kopi. Selanjutnya, sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia dapat dilihat pada slide di samping. Nah teman-teman, tahukah kalian apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan herbivora yang memiliki 4 bagian lambung. Hewan ruminansia merupakan pememah biak seperti lembu, biri-biri, dan domba. Hewan ruminansia memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan hewan lain. Mereka memiliki organ pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Di dalam lambung tersebut mereka memiliki 4 bagian lambung. 4 bagian terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Hewan ruminansia memiliki gigi seri yang berbeda di bagian atas. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, sementara gigi geraham berfungsi mengunyah makanan. Mereka juga memiliki rahang yang dapat bergerak ke samping kanan dan kiri ketika mengunyah makanan. Selanjutnya yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah organ kedua dalam proses pencernaan hewan ruminansia. Hewan ini memiliki kerongkongan yang sangat pendek. Rongga kerongkongan mereka juga dapat melebar sesuai ukuran dan tekstur makanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu lambung. Lambung pada hewan ruminansia terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama yaitu rumen atau perut besar. Makanan yang masuk ke rumen akan dicerna hingga menjadi bubur. Bagian kedua adalah retikulum. Makanan akan mengalami fermentasi dengan bantuan bakteri dan protozoa. Kemudian, bagian ketiga adalah omasum atau perut kitab. Kitab berfungsi untuk mencerna makanan. Kemudian, bagian akhir adalah abomasum. Makanan dicerna menggunakan enzim pepsin. Selanjutnya yang keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah organ pencernaan yang berfungsi menyerap sari-sari makanan. Selain itu, usus halus juga sebagai penyalur sari makanan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yang terakhir adalah anus. Organ pencernaan yang terakhir ini berfungsi sebagai tempat keluarnya sisa-sisa makanan yang sudah kehilangan sari-sari makanan. Teman-teman, berdasarkan materi sistem pencernaan makanan, maka kesimpulan yang dapat kami tarik adalah yang pertama, zat makanan. Zat makanan merupakan senyawa kimia yang terkandung dalam berbagai bahan makanan. Zat makanan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang kedua, sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan pada manusia merupakan kumpulan organ yang bertugas mencerna makanan menjadi bentuk yang dapat diserap tubuh. Alat pencernaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan mulai dari mulut, esofagus, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, dan kelenjar pankreas. Yang ketiga, hewan ruminansia adalah hewan herbivora yang memiliki 4 bagian lambung. Hewan ruminansia memiliki organ pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Di dalam lambung tersebut mereka memiliki 4 bagian lambung. 4 bagian terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Yang keempat, kelainan sistem pencernaan makanan terdiri dari radang lambung atau radang usus buntu, dan sembelit. Nah, teman-teman, sekian dari penjelasan kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari video kami, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.